Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Putri Kasari dari Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial UNSIDA, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19, mulai dari pengertian sampai dengan penyebab virus ini muncul. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat dinamika permasalahan apa saja yang dialami oleh Indonesia karena munculnya virus ini, serta apa saja sih hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan resiko terinfeksi virus ini, serta aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar wabah ini segera berlalu. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona atau biasa disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia dengan hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Gejala corona yang umum dialami oleh mereka yang mengalami infeksi coronavirus yaitu 1. Demam tinggi disertai menggigil, 2. Batuk kering, 3. Pilek, 4. Hidung berair dan bersin-bersin, 5. Nyeri tenggorokan, dan 6. Sesak nafas. Berikut dinamika permasalahan yang dialami Indonesia disebabkan oleh munculnya virus corona atau COVID-19. Sektor perekonomian Indonesia menurun karena adanya lockdown dan mengakibatkan Indonesia tidak bisa melakukan ekspor dan impor serta menurunnya jumlah konsumen secara besar-besaran. Banyak para wirausahawan terpaksa gulung tikar karena menurunnya pendapatan dan jumlah konsumen secara drastis. Banyak para karyawan swasta yang terpaksa di PHK agar pabrik tidak mengalami kebangkrutan, yang akhirnya meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Upaya apa saja yang telah pemerintah Indonesia lakukan dalam menangani masalah tersebut? Yang pertama, pemerintah sudah melakukan realisasi vaksin bagi masyarakat Indonesia secara bergiliran. Yang kedua, pemerintah menanggulangi kemiskinan akibat pandemi COVID-19 dari bansos hingga subsidi bagi UMKM. 3. Pemerintah memberikan perhatian bagi masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui salah satu program pemerintah atau yang biasa disebut Kartu Prakerja. Berikut hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan risiko terinfeksi virus corona dan aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar wabah ini dapat segera berlalu. Selalu memakai masker dan face shield. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Hindari kerumunan dan menjaga jarak. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berprotein. Rutin berolahraga di rumah. Terdapat banyak olahraga ringan yang dapat dilakukan di dalam rumah seperti push up, sit up, jogging, wall sit, naik turun tangga, gerakan duduk berdiri, dan masih banyak lagi. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan sekitar area wajah saat berada di luar rumah. Biasakan untuk selalu mengganti pakaian setelah bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah. Istirahat yang cukup
Dan terakhir, agar tetap menjaga rasa persaudaraan dan mengobati rasa rindu kepada sanak saudara yang rumahnya jauh dengan kita, maka kita bisa berkomunikasi lewat handphone dengan video call agar semuanya tetap terasa nyaman dan aman dari virus ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada agar kita semua dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan tetap menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini dapat segera berlalu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.